Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati Ketua Pengurus Mushola Nurul Iman beserta perangkatnya, yang kami hormati Ketua Ramadan beserta jajarannya, yang kami muliakan ayahanda, ibunda. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Hari ini kita sehat, Allah berikan kita nikmat untuk ke masjid. Ada juga yang sakit, tapi Allah berikan nikmat berupa rezeki, dijenguk oleh keluarga. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Jikalau kita hari ini masih memiliki orang tua, itulah tanda kasih sayang Allah. Jikalau hari ini tak punya orang tua, kita punya anak yang sayang kepada kita. Jikalau kita tak punya anak, kita punya tetangga yang saling mendoakan. Masyarul muslimin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan ada lagi kata-kata terkait hamdalah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Kita terus bersyukur apapun keadaan kita. Berselawat kepada Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Bu, Pak, sehat? Teraplikasikan satu kita. Bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, aku tambah. Wala in kafartum inna azabi la syadid. Jikalau kamu kufur, kamu tak mau bersyukur, ingatlah azab Allah itu sangat pedih. Tak sekarang dapat, di akhirat dapat. Jikalau hari ini dapat, maka akhirat pun dapat juga. Adapun judul pada hari ini yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah. Pak, Bu, ketika kita akad, terjadilah ijab kabul. Ijab itu adalah penerima, salah satunya adalah membiarkan atau pembeli ataupun yang menawarkan. Jadi kalau misalnya kita jual beli, ada yang menjual, ada yang membeli. Dan ketika akad berlangsung, perpindahan tanggung jawab orang tua beralih kepada suami. Dan syaratnya istri harus mengikuti perintah-perintah suami sesuai dengan syariat agama Islam. Dan di dalam buku nikah terdapat juga Quran surat Ar-Rum surat ayat yang ke-21. Dan di buku undangan terdapat juga Ar-Rum ayat 21. Apa isinya? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Maka ketika pun bersalam, orang-orang pergi kepada kita, kemudian bersalam, apa yang mereka ucapkan? Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apakah cuma sekedar ucapan saja? Tidak. Walaupun kita tak bisa memberikan apa yang mereka inginkan, minimal dengan kata-kata doa ini adalah bisa menyempurnakan dan menjadi penenteram bagi mereka. Sakinah itu artinya adalah tenang. Sakinah itu artinya tenang. Mawaddah itu artinya cinta kasih. Mawaddah itu artinya cinta kasih. Sedangkan warahmah adalah kasih sayang. Warahmah kasih sayang. Dan di dalam sakinah, mawaddah, warahmah, di dalam Quran surat Ar-Rum ini, dan tanda-tanda kekuasaan Allah diciptakannya kamu dalam berpasangan. Pak, suami istri awak kau perempuan atau laki-laki? Perempuan. Bu, suami awak kau laki-laki atau perempuan? Sekarang banyak sekali yang mengatasnamakan dan bahkan boleh di luar negeri sana
menikah dengan jenis yang sama, karena mereka tak tahu isi dari Quran surat Ar-Rum ini. Pasanganmu dari jenismu sendiri yaitu manusia. Dan ada juga yang menyimpang, ada yang menikah dengan hewan, ada yang menikah laki-laki dan laki-laki, ada yang menikah perempuan dan perempuan. Pasti salah satunya, kalau dia laki-laki sama laki-laki, pasti ada yang feminim. Feminim apa? Lebih ke perempuan-perempuanan. Kalau antara perempuan sama perempuan, pasti ada yang tomboy, laki-lakian. Ini yang menyimpang, dan ini adalah PR kita. Jikalau kita punya anak, dia tak menyukai lawan jenisnya, maka berarti ada yang salah pada pendiriannya, ada yang salah dalam agamanya. Maka pertemuan yang dikatakan alhamdulillahi ala ni'matil iman wal Islam. Segala puji Allah, kita telah diberikan nikmat iman dan telah diberikan nikmat Islam. Sesungguhnya Adam dan Hawa itu makhluk dari surga, dan kita pun anak cucunya juga akan ke surga, pulang kampung ke surga. Tetapi pertanyaannya, berapa lama kita akan singgah di neraka? Amalan-amalan apa yang akan membawa kita ke surga? Dan amalan-amalan apa yang akan membawa kita ke neraka? Jadi kalau itu amalan yang salah, seharusnya kita melakukan amal yang soleh. Wa'adallahu allazina amanu wa amilus salihat lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan kepada manusia yang beriman, yang beramal soleh, sesungguhnya Allah akan memberikan ampunan dan pahala yang besar. Maka di bulan Ramadan ada ampunan yang besar, dan salah satunya adalah bagaimana di rumah tangga kita itu terdapat sakinah, mawaddah, warahmah. Di Indonesia angka perceraian itu tinggi sekali, Pak, di atas 30%. Kenapa mereka bercerai? Bercerai itu kalau di awal yang membaca sikut taklid laki-laki atau perempuan. Sesungguhnya jika aku tidak memberi makan, pangan, pakaian kepada istriku selama 6 bulan berturut-turut, maka jika istriku menggugat kepada pengadilan tinggi dengan membayar 10.000 rupiah, maka jatuhlah talak kepada diriku. Jadi yang membaca itu istrinya atau laki-laki? Laki-laki. Makanya itu salah satu kenapa laki-laki yang memberikan amanah untuk memberikan talak. Istri boleh tak bertalak? Boleh, namanya khuluk. Mengadukan kepada orang-orang terdekat, apakah ayahnya, apakah pamannya yang menjadi saksinya, atau yang lain sebagainya. Karena tidak ada sakinah, tak ada tenang di dalam rumahnya, tak ada mawaddah, tak ada cinta lagi di dalam rumahnya, tak ada warahmah, tak ada kasih sayang di sana. Sekarang kita pertanyakan dulu, Pak, di awal-awal nikah 1 tahun sampai 5 tahun, itu bunganya seakan-akan mekar, bunga matahari itu seakan-akan disiram terus. Jikalau kita menanam, ada suatu ungkapan ulama dikatakan man yazra yahsud. Siapa yang menanam akan menuai hasil tanamannya. Siapa yang menanam akan menuai hasil yang ditanamnya. Jikalau kita hari ini menanam bunga yang amat indah, kemudian kita masukkan ke dalam pot yang amat cantik, kemudian kita masukkan lagi pupuk dan tanah yang bersih, yang ada komposnya, sehingga yang dihasilkan adalah tanaman yang mekar, tanaman yang indah. Tetapi jikalau tak disiram tiap hari dan diberikan pupuk berkala atau berbulan, maka yang terjadi akan layu, akan rusak. Maka dari itu ini juga sama dengan keluarga. Jikalau di keluarga itu ada kehidupan ketenangan, jikalau salah satu rusaknya rumah tangga itu adalah nada bicara, bukan bicara, nada bicara. Kalau terlalu rendah, tak paham. Apalah bapak nih? Tak sampai kaji. Salah satu salah, terlalu rendah. Dan ada yang terlalu tinggi. Kadang bapak bilang ke ibu, "Bu, tolong buatkan teh ya, Bu." Ibu di dapur karena jauh, tak dengar, dikira kopi, kan bapak lebih suka kopi. Itu pernah bapak minta teh, dibuatkan kopi. Bapaknya bilang, "Bu, apa ibu tak dengar ya kata-kata bapak? Bapak kan minta teh buat kopi." Karena marah bapak ibu ini pun marah pula. Api ketemu api, terbakar lah dia, meledak dia, tak ketemu dia.
Makanya jikalau ada salah satu menjadi api, maka yang salah satu harus jadi air. Jikalau hari ini ada yang menjadi air, maka jangan pula menjadi api. Kadang gini nih Pak, permasalahan itu tak ada, tapi karena ibu ini merasa tak ada permasalahan, ibu ada permasalahan tuh. Kadang ada bapak ibu nih, ada 3 arti Pak, ketika mengatakan tidak. Bu, ibu mau makan ini tidak? Ibu jawab pertama, tidak. Arti tidak pertama bisa jadi iya. Arti tidak kedua, tidak. Coba kalau pikir, ibu suka pandang. Yang ketiga, tidak, ya berarti tidak. Ini yang harus kita sesuaikan selama seumur hidup kita nih Pak. Tetapi al-mar'atus salihah, sesungguhnya 3 amalan yang tidak akan terputus ketika kita meninggal dunia. Yang pertama adalah sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian doa anak yang soleh. Dan sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Makanya ada 4 hal ketika kita ingin meminang perempuan. Yang pertama adalah wamaliha, kemudian apa? Wanasa biha, kemudian apa? Walijamaliha, kemudian apa? Wadiniha. Yang pertama mungkin bapak melihat ibu cantik, lebih cantik daripada teman-temannya, makanya senang dia. Kemudian apa lagi? Nasabiha, dia lihat ayahnya ini berkedudukan, pejabat mungkin, bisalah nanti ini. Ada maksud di antara maksud. Yang ketiga, karena kedudukan atau karena harta. Oh, aku nampak ibu ini punya harta yang luas 2 hektar, bahkan 40 hektar. Tapi dia lupa ada yang keempat, tak ditengoknya, apa itu? Agamanya. Jikalau kita hari ini melihat cantiknya, tampannya, maka jikalau dia semakin lama semakin tua, laki-laki semakin lama semakin keriput, semakin lama semakin beruban, maka tak tampan lagi menurut ibu tak wanita solehah. Jikalau bapak-bapak tak pernah ikut kajian, tak pernah mendengar majelis taklim, bahkan hanya sekali saja dalam Jumat mendengarkan khutbah Jumat, maka dan dia pun tak pernah memandang istrinya lama-lama, dia lebih sering memandang ibu-ibu tetangga, maka apa yang terjadi? Tak nampak cantiknya. Jikalau ibu-ibu itu dipandang sedikit, lama-lama pandang ibu tebal, senang dia Pak, walaupun tak dipuji. Pandang-pandang aja lama-lama, begini sedikit, agak 5 detik lah, 1, 2, 3, pasti salah tingkah ibu Pak, salah tingkah. Walaupun tak dipuji, tetapi akan lebih indah lagi jikalau dengan pujian. Dengan kalau Rasulullah itu memanggil istrinya Aisyah dengan bukan sebutan Aisyah, tetapi ya Humairah. Apa arti ya Humairah? Putih kemerah-merahan. Kita ini ada yang putih, tapi ketika kena sinar matahari, maka dia putih kemerah-merahan. Namanya ya Humairah. Itu senang sekali deh Pak. Apalagi kalau misalnya ibu dibilang namanya Wati, itu nama asli Wati ibu. Mohon maaf ibu kalau sibuk. Tak datang. Nah, jadi Bu Wati ini, Bapak tahu nama ibu ini Wati. Setiap harinya bilang Wati, tetapi Bapak ikut kajian dan dengarkan santapan rohani Ramadan, mendengarkan judul santapan rohani Ramadan, keluarga sakit namun rahmat. Pergi pulang ke rumah habis setelah salat witir. Bu, oh ibu, tak dengar ibu itu kan? Langsung Bapak itu bilang, ya Humairah, wahai surga, wahai bidadari dunia. Kita apa senang Bu? Senang tak Bu? Nanti coba Pak, kalau tak senang itu salah kan Ustaz. Dan kalau ibu, bagaimana cara membuat suami senang? Suami itu Bu, sama perempuan berbeda. Kalau laki-laki itu dia yang identik dominannya adalah diam, dominannya adalah pikiran. Tetapi kalau perempuan itu dominan perasaan. Makanya kalau misalnya jika hakim ingin memutuskan suatu perkara, jika dia seorang hakim, maka tak boleh, ulama berpendapat lebih baik tak boleh perempuan. Kenapa? Mementingkan perasaan. Contohlah kasus pembunuhan. Ada suami dibunuh, tetapi hakim perempuan. Dia dikatakan bahwa si pembunuh ini memiliki anak yang kecil-kecil. Karena pakai perasaan, tak pakai pikiran yang untuk memutuskan. Jangan ada hukum berat-berat lagi Pak. Karena menggunakan perasaan, menggunakan hatinya. Karena mengingat menimbang, ada yang bakal diberikan nafkahnya.
Tetapi kalau laki-laki tidak, menggunakan pikiran, diambil data-data. Oh ini kayaknya bagus beratnya ke sini. Oh ini ringannya ke sini. Maka salah satu kenapa dibacakan sikap taklid itu laki-laki, dan kenapa salah satu kenapa talak itu laki-laki memegang, adalah laki-laki itu membuat suatu perkara itu menurut pikirannya, barulah perasaannya. Wanita itu Pak ibarat suatu cermin, al-mar'ah namanya. Kalau di Quran surat An-Nisa artinya apa? Perempuan. Tapi kenapa perempuan dikatakan mar'ah? Mar'ah itu artinya cermin. Kalau ibu pergi ke pesta, sampai ke tempat kondangan, apa ibu cari? Cermin. Apakah mobil kah di cerminnya, atau kata spion kah, atau tengok-tengok di sini nampak sedikit kah rambutnya. Pokok ada yang salah aja lah rasanya. Maka identik dengan cermin. Tetapi ada suatu ungkapan, jikalau cermin kita mempunyai batu, kita lempar cerminnya pakai batu itu, cerminnya bisa kita pasang lagi kan? Bisa, tetapi tak bisa memantulkan cahaya yang sempurna. Begitulah wanita, mudah memaafkan, sulit melupakan. Begitu juga. Awal berbuat baik 1000 Pak, salah satu diingat 1 2, kalah 1000 Pak. Itulah perempuan. Kemudian indahnya bagaimana cara menjalinkan sakinah mawaddah warahmah. Sakinah adalah tenang. Jikalau Bapak sebagai angin, sebagai air, maka ibu menjadi api pun pergilah sini bapaknya. Nanti kemudian datang lagi. Insya Allah ibu tuh kalau marah pun Pak, hanya sekedar marah itu aja, untuk melampiaskan saja. Tapi kalau Bapak marah, pasti dalam emosinya. Maka dari itu Rasulullah menganjurkan, jikalau engkau marah, maka diamlah. Kalau tak bisa diam, berwuduklah. Jikalau tak bisa berwuduk, mandilah. Jikalau tidak bisa mandi, pergilah sejenak. Kemudian datang lagi kemudian kepada istrimu. Untuk membentuk sakinah mawaddah warahmah, kita timbulkan ketenangan. Kalau laki-laki itu senang dihargai, jangan sering-sering disuruh. Kalau sering-sering disuruh, hilang rasa harga diri dia. Kalau misalnya Pak, ibu mengasih tahunya dengan fabima rahmatin minallahi lintalahu. Jikalau ibu atas berkat nama Allah, ibu berikan dia dengan lemah lembut, insya Allah Bapak itu akan itu. Tapi kalau ibu tiap hari pakai nada tinggi, macam mana Bapak nak urut? Harga diri tak ada, merasa harga diri dia tentu, karena sering marah-marah kepada istrinya. Maka timbulkanlah rasa tenang dan timbulkanlah rasa cinta kasih dan sayang. Kalau misalnya mau tidur, berbicara sedikit-sedikit, walaupun tak perlu-perluan lah di dalam selimut itu. Tapi Rasulullah menganjurkan setiap tidur itu yaitu saling berselimut. Maka dari itu semoga Allah berikan keluarga kita sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di dalam keluarga itu ada ketenangan, di dalam keluarga itu ada cinta kasih sayang, dan di dalam keluarga itu terdapat kedamaian dan ketentraman. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta